Ambisi setinggi langit tapi mager, ini yang membuat kenapa hidupmu nggak gerak. Pernah nggak sih kamu ngerasa punya banyak cita-cita besar? Pengen jadi orang sukses, punya bisnis sendiri, pengen terkenal, pengen punya passive income, pengen tinggal di luar negeri. Tapi tiap hari kerjanya scroll TikTok, rebahan, nunda-nunda, dan cuma mikirin, nanti aja deh. Ini bukan kabar baik. Karena mungkin kamu sedang jadi bagian dari generasi paling ambisius, tapi juga paling pemalas sepanjang sejarah. Dan ini bukan soal kamu gak punya kemampuan, tapi kamu gak sadar, kamu sendiri yang sabotase mimpimu. Bayangin ada dua orang, namanya A dan B. A itu anaknya biasa aja, gak terlalu banyak mimpi, tapi tiap hari dia bangun pagi, kerja, belajar dikit-dikit, improve skillnya, gak kelihatan wow, tapi stabil. B adalah sebaliknya. Dia punya visi besar, pengen bikin startup, pengen jadi miliuner di usia 30, tapi tiap malam begadang scroll reels, dan tiap pagi bilang, hari ini aku capek banget buat mulai. 5 tahun berlalu, A punya skill, pengalaman, bahkan udah punya bisnis kecil. B masih di kamar, nonton motivasi di YouTube, tapi hidupnya nggak geser. Ini bukan fiksi, ini kenyataan yang terjadi di banyak orang. Kenapa bisa begitu? Kenapa banyak orang ambisius justru jadi pemalas? Otak kita kecanduan reward instan gratification. Otak manusia pada dasarnya males ribet. Dia akan selalu mencari cara tercepat dan ternyaman untuk merasa senang dan puas. Zaman sekarang, kamu nggak perlu kerja keras buat dapat rasa senang. Cukup buka TikTok, scroll 5 detik, kamu udah ketawa. Buka Instagram, lihat foto-foto liburan orang, kamu ikut senang. Buka Netflix, kamu bisa kabur dari realitas. Ini disebut dengan instant gratification, kenikmatan cepat tanpa usaha besar. Permasalahannya, reward cepat ini mencuri perhatian dan energi kamu. Lama-lama otak kamu jadi malas untuk menghadapi proses yang panjang dan tidak instan, seperti belajar, membangun karier, atau memulai bisnis. Akibatnya, walau kamu punya mimpi gede, kamu gak pernah tahan menghadapi jalan panjangnya. 2. Ambisi besar tapi takut gagal. Ini yang lebih dalam. Orang ambisius biasanya adalah orang yang perfeksionis. Karena kamu pengen banget hasilnya besar, megah, dan sempurna. Kamu jadi takut mulai karena khawatir hasilnya jelek, takut dilihat gagal oleh orang lain, takut terlihat gak sepintar yang orang kira. Ketakutan ini gak kelihatan dari luar, tapi dia bersembunyi dalam bentuk penundaan. Misalnya, kamu bilang, aku belum mulai karena belum siap. Padahal yang kamu takuti adalah kalau kamu mulai sekarang, kamu akan melihat hasil yang biasa-biasa aja. Kamu bilang, aku mau mulai pas udah ada waktu luang. Padahal kamu sebenarnya takut ketahuan kamu belum jago. Akhirnya kamu menciptakan alasan yang terdengar rasional, padahal sebenarnya kamu sedang melindungi egomu dari rasa gagal. 3. Overplanning versus overthinking. Sibuk tapi nggak bergerak. Orang ambisius sering terjebak dalam delusi produktif. Apa itu? Kamu ngerasa udah kerja keras, padahal kamu cuma mikir dan nulis rencana tanpa eksekusi. Contohnya, bikin goal bulanan yang keren banget, bikin vision board yang estetik, nonton video motivasi berjam-jam, nyatat resolusi di 5 aplikasi to-do list. Itu semua bikin kamu terasa sibuk, tapi kamu belum benar-benar kerja. Ini namanya overplanning, dan biasanya datang bareng dengan overthinking. Kamu terlalu banyak mikir, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau salah strategi, sampai akhirnya kamu nggak jalan-jalan. 4. Kamu jatuh cinta sama identitas punya potensi. Ini bagian yang paling sering nggak disadari. Orang yang punya mimpi besar, apalagi kalau sering dengar pujian dari sekitar, wah kamu pinter banget, pasti bisa sukses, jadi nyaman dengan identitas orang berbakat.
Tapi masalahnya, identitas itu nggak ditopang kerja keras. Akhirnya, kamu lebih suka berada dalam status akan sukses daripada menjalani realita sedang berproses. Kenapa? Karena selama kamu belum mulai, kamu bisa tetap kelihatan hebat. Begitu kamu mulai dan hasilnya biasa aja, identitas keren kamu runtuh. Itu sebabnya kamu menunda, bukan karena malas, tapi karena kamu takut identitas impianmu nggak sesuai kenyataan. Kita sering salah pahami arti motivasi. Banyak orang nunggu semangat buat mulai, padahal dalam psikologi, motivasi bukan sesuatu yang muncul duluan, dia datang setelah kamu mulai. Ini yang disebut motivasi berbasis aksi. Kamu nggak bisa terus nunggu mood datang untuk bergerak. Justru dengan gerakan kecil dulu, motivasi akan mulai naik. Kebanyakan orang terbalik, mereka menunggu feel like it dulu baru mau kerja. Akhirnya ya nggak mulai-mulai. Oke, kamu sudah paham kenapa kamu stuck. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Gimana caranya keluar dari jebakan ini? Kunci utama, jangan coba berubah total. Ubah satu hal kecil dulu, tapi lakukan setiap hari. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka nggak punya semangat, tapi karena mereka mau berubah terlalu besar, terlalu cepat. Akhirnya kelelahan di tengah jalan. Ingat, perubahan besar itu hasil dari perubahan kecil yang konsisten. Berikut adalah strategi mindset dan solusi praktis yang bisa kamu mulai hari ini. 1. Ganti fokus dari hasil besar ke proses kecil. Jangan tanya, gimana caranya aku sukses besar tahun ini, tapi tanyakan, apa satu hal kecil yang bisa aku kerjakan hari ini? Contoh, bukan aku harus jadi YouTuber terkenal, tapi setiap hari aku bikin satu skrip atau riset ide. Bukan aku mau punya bisnis sukses, tapi aku cari supplier satu orang hari ini. Mimpi besar bikin kita terintimidasi, tapi langkah kecil bikin kita bergerak. 2. Terapkan kaedah 5 menit. Ini teknik super simple yang banyak menyelamatkan orang dari rasa malas. Kalau kamu malas mulai sesuatu, coba kerjakan cuma selama 5 menit dulu. Kenapa ini powerful? Karena hambatan terbesar bukan menyelesaikan, tapi memulai. Begitu kamu sudah mulai, otak kamu akan mulai terbiasa dan sering kali 5 menit itu berubah jadi 30 menit. Mau nulis, tulis satu paragraf aja. Mau belajar, baca satu halaman aja. Mau workout, lakuin 3 gerakan ringan dulu. 3. Bikin sistem, bukan sekadar tujuan. Banyak orang bikin goal, aku mau sukses, tapi nggak ada sistem harian yang mendukung goal itu. Bedanya gini, tujuan itu goal dan sistem itu kebiasaan. Mau turun 5 kg, jalan kaki 15 menit tiap pagi. Mau jago public speaking, latihan 1 menit di depan kaca tiap hari. Mau punya bisnis, riset satu kompetitor tiap malam. Fokus ke sistem membuat kamu nggak akan lagi tergantung mood atau motivasi. Kamu jadi bergerak karena sistemmu yang nyeret kamu maju. 4. Atasi distraksi, buat lingkungan mendukung. Fokus kamu nggak bisa disiplin kalau kamu hidup dalam ladang distraksi. Berikut beberapa langkah konkret. Ubah layar utama HP kamu jadi minimalis. Pindahkan semua aplikasi hiburan ke halaman belakang. Pasang timer screen time, misalnya 1 jam per hari maksimal TikTok, Instagram. Buat zona fokus di rumah, tempat di mana kamu nggak boleh buka HP. Pakai tools, Forest App, Pomodoro, Notion, Focus To Do, dan yang paling penting, bersihkan teman-teman digital yang bikin kamu merasa gagal terus. Unfollow akun yang hanya bikin kamu bandingin hidupmu dan ikuti akun yang kasih kamu dorongan sehat. 5. Ubah definisi berhasil. Selama ini kamu merasa berhasil itu adalah viral,
viral, banyak uang, punya startup yang besar, punya 100.000 follower. Itu semua valid, tapi definisi berhasil juga harus kamu ubah secara pribadi. Hari ini gue berhasil karena gue menang lawan rasa malas. Hari ini gue berhasil karena gue belajar satu hal baru. Dengan cara ini, kamu akan punya dopamin dari kemajuan nyata, bukan dari khayalan. 6. Temukan lingkungan yang menarik kamu maju, bukan menarik kamu mundur. Kamu nggak akan bisa tumbuh kalau kamu terus berada di lingkungan yang ngejek kamu waktu kamu mulai belajar, nyuruh kamu rebahan aja. Santai dulu bro, nikmatin hidup, cuma ngajak nongkrong dan gosip tanpa topik mimpi atau karya. Sebaliknya, cari komunitas kecil yang produktif, partner accountability, temen yang saling lapor progres tiap minggu, temen yang berani kasih kritik bukan cuma pujian, karena mindset itu nular, energi itu menular, dan kemalasan juga menular. 7. Rayakan progres sekecil apapun. Kita sering lupa kalau kita nggak ngerasa kemajuan kita berharga, kita akan berhenti. Rayakan tiap langkah, upload video pertama, kasih diri kamu treat kecil, bikin 3 hari konsisten belajar, tulis jurnal apresiasi. Gagal tapi kamu tetap nyoba, itu kemenangan mental. Jangan tunggu sukses besar untuk bahagia. Bahagialah karena kamu sedang bergerak, itu cukup. Kamu nggak harus berubah jadi orang super rajin, super ambisius, dan super produktif besok pagi. Karena satu langkah hari ini, 1000 rencana yang gak pernah dijalankan. Ambisi tanpa aksi itu ilusi, tapi kerja keras tanpa arah juga sia-sia. Yang kamu butuh adalah mimpi besar plus langkah kecil yang konsisten. Jangan sampai 5 tahun dari sekarang kamu jadi orang yang bilang, harusnya dulu aku mulai.